Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mustika Harijati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fadlina Rahmatul Ulya dengan NIM G1D019020. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester analisis data. Pada soal pertama, diketahui data hasil penelitian tentang lama hidup efektif baterai yang dibuat dari 3 tipe material berbeda dan diberikan 3 temperatur berbeda seperti yang terlihat pada tabel. Nah, soal pertama berbunyi bagaimanakah pola sebaran data lama hidup efektif baterai seperti yang terlihat pada scatter plot di layar. Dapat terlihat bahwa baterai tipe pertama memiliki lama hidup efektif baterai cenderung lebih banyak berada di bawah 100. Kemudian pada tipe 2 memiliki lama hidup efektif baterai lebih banyak berada di atas 100. Sedangkan yang ketiga memiliki lama hidup efektif baterai juga lebih banyak di atas 100. Nah, pada scatter plot kedua, yaitu hubungan lama hidup dengan temperatur, terlihat bahwa temperatur mempengaruhi lama hidup, di mana semakin besar temperatur, maka lama hidup baterai semakin sedikit. Berlaku juga sebaliknya, yaitu semakin sedikit atau semakin rendah temperatur, maka lama hidup baterai semakin tinggi. Kemudian soal yang kedua berbunyi, bagaimanakah perbandingan lama hidup efektif baterai dari 3 temperatur tersebut? Pada layar telah tertera tabel 2K, di mana tabel 2K digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel temperatur yang memiliki perbedaan signifikan, di mana untuk melihat perbedaan signifikan ditandai dengan tanda bintang pada kolom mean difference. Terlihat bahwa semua nilai pada kolom mean difference memiliki tanda bintang, di mana yang artinya semua temperatur memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga temperatur memiliki pengaruh terhadap lama efektif hidup baterai, yaitu semakin tinggi temperatur maka semakin sedikit lama hidup efektif baterai. Berlaku juga sebaliknya, semakin kecil temperatur maka semakin banyak lama hidup efektif baterai. Selanjutnya, soal 1C berbunyi, lakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui apakah tipe material dan temperatur berpengaruh pada lama hidup efektif baterai, apakah interaksi keduanya juga berpengaruh, gunakan alfa 5%. Terlihat pada tabel test of between subject effects, diketahui bahwa nilai signifikan pada tipe baterai dan nilai signifikan pada temperatur memiliki nilai yang sama-sama kurang dari 0,05. Di sini artinya tipe baterai dan temperatur mempengaruhi pada lama hidup efektif baterai, serta interaksi keduanya juga berpengaruh pada lama hidup baterai. Nah, berdasarkan hasil dari uji beda rata-rata, didapatkan nilai signifikan pada lama hidup terhadap tipe bernilai 0,00, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan tipe baterai terhadap lama hidup. Kemudian pada kolom lama hidup terhadap temperatur didapatkan nilai signifikan 0,018, di mana kurang dari 0,05 juga, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan temperatur terhadap lama hidup. Untuk soal nomor 2, digunakan data harga saham Merdeka Crop periode harian dari tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 31 Mei tahun 2022. Nah, berikut adalah data yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2.
Akan dilakukan analisis regresi pada data yang telah ditampilkan sebelumnya. Hasil dari analisis regresi ialah yang pertama adalah statistika deskriptif. Diketahui harga saham merupakan variabel independen. Kemudian suku bunga, inflasi, dan nilai tukar merupakan variabel dependen. Output yang selanjutnya adalah koefisien determinasi pada tabel model summary. Dapat dilihat bahwa nilai R² besarnya 0,665, di mana menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel nilai tukar, inflasi, dan suku bunga terhadap variabel saham sebesar 66,5%. Artinya, nilai tukar dolar terhadap rupiah, inflasi, dan suku bunga memiliki proporsi pengaruh terhadap harga saham Merdeka Corp sebesar 66,5%, sedangkan sisanya yaitu 33,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier. Lalu pada analisis regresi juga dilakukan uji simultan atau uji F dan didapatkan hasil output pada tabel ANOVA seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diketahui p-value atau signifikan uji simultan bernilai 0, di mana lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji simultan, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal ada satu beta I yang tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain, minimal ada satu X atau variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh nilai tukar mata uang, inflasi, dan suku bunga terhadap harga saham. Lalu didapatkan juga hasil uji parsial atau uji T, yaitu berdasarkan tabel koefisien yang tertera pada layar atau pada hasil uji parsial didapatkan bahwa semua variabel X signifikan pada tingkat 0,05. Artinya, tingkat inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham, serta inflasi dan nilai tukar secara serentak juga berpengaruh terhadap harga saham yang dapat dilihat dari p-value atau nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Adapun model regresi yang didapatkan adalah seperti yang tertera pada layar. Lalu berdasarkan hasil uji linearitas, didapatkan plot residual di mana terdapat unstandardized residual dan unstandardized predicted value, dan terlihat bahwa tebaran nilai-nilai pada plot membentuk suatu pola acak, sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Dilakukan juga uji normalitas, di mana hasil dari uji asumsi normalitas adalah terlihat dari nilai assumed significant to tailed, di mana di situ terlihat nilainya adalah 0,2. 0,2 bernilai lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,5, sehingga hal ini menunjukkan bahwa nilai residual dari regresi telah memenuhi uji asumsi normalitas. Lalu dilakukan juga uji asumsi homoskedastisitas. Menurut John Netter, tahun 1989, untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dapat menggunakan plot residual dengan fitted values atau unstandardized residual vs unstandardized predicted value yang telah kita lakukan pada uji asumsi linearitas. Berdasarkan plot antara unstandardized residual dan unstandardized predicted value, dapat diperhatikan bahwa tebaran titik-titik pada plot tersebut membentuk pola acak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi yang telah dibuat. Lalu uji yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana untuk melakukan uji asumsi autokorelasi akan dilakukan dengan melihat statistik Darwin-Watson. Pada tabel model summary terlihat nilai Darwin-Watson adalah 0,397. Lalu berdasarkan tabel Darwin-Watson didapatkan nilai DL sama dengan 1,6131, nilai DU sama dengan 1,7364, nilai 4 min DU sama dengan 2,2636, dan 4 min DL sama dengan 2,3869, di mana nilai statistik hitung D sama dengan 0,397 kurang dari DU. Maka dapat disimpulkan bahwa karena nilai Darwin-Watson lebih kecil dari nilai DU, maka dapat diketahui bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi yang telah didapatkan. Lalu pada uji asumsi multikolinearitas, berdasarkan pada tabel, dapat dilihat nilai korelasi antara variabel inflasi dan nilai tukar sebesar min 0,71, yang mana nilai tersebut sangatlah kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi tersebut. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa sebagian besar hipotesis diterima, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.